ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para ikhwas sekalian rahimakumullah, setelah kosongnya atau vakumnya di 3 pekan terakhir disebabkan beberapa alasan, yaitu memang diliburkan, kemudian juga anak umrah, dan di pekan terakhir, pekan kemarin semestinya ada ya, dan sebenarnya udah mau siap-siap, cuman minta izin untuk tidak kajian disebabkan dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu, dan bahkan Seninnya juga itu semuanya ada kehujanan, sehingga anak agak mau melanjutkan dulu lah untuk yang Senin Maghrib karena potensi hujannya juga besar. Jadi ya udahlah, kita liburkan dulu karena alhamdulillah anak gak kena jet lag setelah safar. Alhamdulillah. Biasanya kan kalau habis safar umrah itu orang-orang sakit atau apa. Anak sakitnya di awal, kawan. Sebelum berangkat itu sakit. Sampai anak sebelum berangkat ke bandara di hari Selasa sore, kan maghribnya harus ngumpul di bandara Selasa maghrib. Itu dalam keadaan sebenarnya udah enter wind, ya. Enter wind, tahu enter wind? Dukhulul jauh, yaitu masuk angin, ya. Jadi ada udah masuk angin, udah nggak enak badan, terus ana minta tolong ibu ana untuk ngerokin karena ibu ana itu paling tega kalau udah ngerokin ana. Jadi digambarlah kemudian punggung ana sampai menghitam. Itu sakit, alhamdulillah dikuatkan oleh Allah. Nah, rewardnya dari Allah adalah setelah pulang dari Saudi itu malah seger-seger aja karena sudah dijamak takdim sakitnya di awal. Alhamdulillah sampai siang di rumah di Bekasi sini, maghribnya langsung gas kajian, langsung kehujanan, langsung Jumat kehujanan lagi, Sabtu, Ahad kehujanan, Senin kehujanan. Qadarullah Senin pekan kemarin kita nggak bisa bertemu, ya. Alhamdulillah kembali kita bertemu di sini di kajian yang mungkin ada sisi pembaharuan, ya. Tetapi pembaharuan yang maknanya di sini adalah mungkin dari segi kepengurusan, ikhwan, itu laisa bisyai, ya, itu bukan, it's nothing gitu loh, enggak ada masalah, ya, enggak ada masalah. Jangan sampai dengan ada pembaharuan yang sifatnya itu tidak predictable, tidak direncanakan siapapun kecuali oleh pihak pemilik atau yang bertanggung jawab. Sebenarnya kita ini hanyalah penduduk dan warga, dan anak hanyalah undangan yang kita itu bukan siapa-siapa gitu loh. Artinya kalau kita bukan siapa-siapa tapi kita merasa sedikit berubah, kemudian terjadi perubahan di hati kita atau ini berarti kita harus mempertanyakan diri kita. Kita ini dari awal, ada mengenal antum dari awal Ramadan tahun 2021. Bukankah gitu 2021 ya? Kalau nggak salah gitu ya. Pertama kali ana bertemu sama antum. Ya rahimakumullah, antum Masya Allah ketika itu banyak membludak. Dan itu di bulan Ramadan 2021. Ana diundang untuk di sore hari ba'dal asr kalau nggak salah, sampai buka puasa. Subhanallah, itu the first time ana punya kesan terhadap antum semua, yang sebagian besar antum hilang dari pandangan mata anak sekarang, tapi itu tidak mengubah hasrat anak untuk tetap berada di sini, ikhwan. Ya, sejak saat itu sampai kemudian anak kena COVID.
dan antum menjadi jemaah covidiyun yang mana orang kena covid malah dikunjungin, bikin kagok yang kena gitu. Antum spesial, makhluk-makhluk yang spesiesnya itu udah sangat sulit ditemukan karena nggak ada orang menemukan antum. Nah, itu masya Allah, ya, ya ada sisi memori kenangan ana dengan teman-teman di sini yang masya Allah. Tapi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya duniawi atau perubahan yang sifatnya dunia yang nggak boleh itu merubah sesuatu yang ada di hati kita dari segi persaudaraan, persahabatan, kemudian pencarian ilmu. Karena yang kita cari bukan posisi dimanapun ya kawan. Anda kesini Anda tidak mendapatkan jabatan apapun dari antum atau dari siapapun, atau dari misalnya owner hafizahullah atau dari siapapun. Allah, Anda nggak ada setitik pun pembicaraan mengenai future atau masa depan tentang apapun yang di sini. Dan semua teman-teman yang mungkin dikategorikan sebagai pengurus, baik yang dulu atau yang sekarang, itu semua ana yakin semua accidentally dengan izin Allah, semua itu nggak ada maksud, ya semua terjadi gitu aja. Maka nggak boleh dengan adanya sedikit skema atau perubahan itu membuat kalbu kita itu berubah. Ya misal tadinya hadir rajin, kemudian nggak mau hadir. What's wrong? Ada salah apa gitu? Nggak ada salah. Nggak ada salah wallah. Dari ana nggak tahu apa-apa, dari panitia teman-teman nggak ada yang tahu apa-apa dan tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Namun Allah Taala kadang ingin menguji kita. Ya dengan suatu kejadian, peristiwa, perubahan, pengen menguji kita. Apakah dengan perubahan atau peristiwa itu kita masih istiqomah nggak untuk menuntut ilmu? Niatan kita berubah atau enggak? Itu dia. Ya. Ini perlu Anda sampaikan karena Anda mencintai antum semua karena Allah. Baik yang hadir atau yang sedang gaib, siapapun itu, kita itu thalabul ilm, ya. Maka kepentingan kita tuh di sini nuntut ilmu. Anda nyampein, antum nyimak, antum pahami, kita amalkan bareng-bareng. Bismillah. Ya, adapun hal-hal lain yang sifatnya duniawi itu kita nomor sekiankan. Karena kalau itu kita masukkan ke kalbu kita, maka bubar ini kajian semua, bubar ini kajian. Nah, melihat teman-teman di sini adalah para penuntut ilmu yang mukhlisun, mudah-mudahan insyaallah, dan juga yang amilun, mengamalkan ilmu yang didapat di sini, dan tidak ada tendensi keduniaan sama sekali, baik makanan, uang atau apa itu semua duniawi yang kita akan dapat rezeki dari Allah tentangnya. Tapi untuk iman dan ilmu ini rezeki yang lebih afdal daripada yang kita kecewakan itu. Ya, nggak ada yang kecewa, insyaallah semua baik-baik aja. Dan saya berharap ini akan terus menjadi kebaikan untuk anak dan juga teman-teman di sini. Ya, jangan sampai misunderstanding atau kesalahpahaman atau perubahan yang tidak ada seorang pun dari kita canangkan itu jangan sampai membuat suatu fitnah di kalbu kita. Ya, semua insyaallah akan baik-baik aja. Ya. Waalaikumsalam. Tuh, waktunya Pak Eko aja, masya Allah, beliau istiqamah. Ya, walaupun kita nggak tahu nanti ada kajian ada makan atau enggak, kita nggak tahu, tapi masya Allah beliau tuh istiqamah. Ya. Taib, kita menuju ke wasiat berikutnya ikhwan yang telah kita tinggalkan 3 pekan. Kita pilih, kita menuju al-wasiyah rabi'ata asyrah. Wasiat ke-14, al-hadharu min katmil faidati wa muhawalatil isti'thari biha fi ba'dil ahayin. Jadi ada, ini penting, peringatan daripada menyembunyikan faedah. Ya, menyembunyikan faedah. Dan apa setelahnya? Setelahnya apa Pak? Di situ yang wasiat ke-14 menyembunyikan faedah, dan apa terjemahannya lebih afdal apa di situ? Bisa tolong dibaca. Mantu masuk gak di sini? Itu kitab apa itu? Ya. Ya, isti'thar yaitu mementingkan diri sendiri. Menyembunyikan faedah ilmu, dan ada sikap itu gue. Mementingkan saya sendiri, pokoknya saya harus saya terhadap ilmu ini, sehingga ada sisi dia nggak mau ngasih tahu ke orang. Supaya ilmu ini hanya ada pada saya. Jadi ada beberapa karakter, ada karakter sebagian orang, sebagian penuntut ilmu, bahkan sebagian dari dai,
yang mau pintar sendiri. Yang mau dialah yang paling gitu. Nah, beberapa ilmu disembunyikan olehnya karena dia merasa kalau misalnya saya kasih ke orang-orang ini ilmu, maka akan ada yang menandingi saya, atau ilmu ini tidak ternisbatkan kepada saya, menjadi populer, ditiru oleh orang, dikopas oleh orang. Ini penyakit sebenarnya, ini penyakit yang halus. Kadang sebagian orang menganggap ini biasa, tapi di sini ada letupan-letupan kecil berupa mungkin ujub atau sum'ah atau riya atau hal-hal lain, takabbur. Ya. Maka dikatakan faqad tutrahu mas'alatan fi majlis. Wa fil majlisi tullabu ilmin wa bi khasatin aqranuka wa anta ta'rifu jawabaha wa 'indaka min al-'ilmi biha ma law sami'uhu lastafadu katsira. Kadang-kadang tutrahul mas'alah fi majlis. Di suatu majlis ilmu kayak gini, kadang-kadang syekh atau guru atau ustaz itu melempar suatu soal. Melempar suatu soal. Ya, misal ustaz bilang di fikih muamalat misalnya, ikhwan, ada yang tahu apa hukum cashback? Cashback. Ya, kalau bahasa kita cashback. Cashback itu ya enggak usah dilanjutin karena Anda juga jahil tentangnya. Misal Ustaz bilang apa hukum cashback? Ya, bukan flashback, cashback di marketplace misalnya. Taib. Dan di majlis ini ada tulabul ilm, ada beberapa penuntut ilmu wa bi khasatin aqranuka, yaitu khususnya orang yang setara sama antum. Maksudnya seumur, teman lama atau apalah. Pokoknya seusia antum. Ada sisi persaingan dengan teman-teman ini. Karena seumur, gengsi masing-masing. Wa anta ta'rifu jawabaha, antum tahu jawabannya. Ini kebalikan ya, antum tahu jawabannya, kadang-kadang kebalikan ini. Kadang-kadang antum tahu jawabannya, antum langsung tunjuk tangan karena pengen show off gitu loh. Pengen tampil, pengen membuat orang-orang tuh terkesima bahwa dia tahu jawabannya gitu. Enggak, ini sebaliknya. Anta ta'rif jawabaha, antum tahu jawabannya. Wa 'indaka minal ilmi biha, antum punya ilmu tentang jawaban tersebut. Ma law sami'uhu lastafadu katsira, yang kalau misal antum jawab itu teman-teman segenerasi antum itu akan mengambil faedah yang banyak. Tadi sebenarnya coba ustadznya bilang apa hukum cashback, maka yang lain jangankan hukum, gua aja nggak tahu cashback itu apa, gitu kata teman-teman yang lain dalam hati mereka. Tapi antum faham cashback seperti apa, mekanisme kayak gimana, dan hukumnya apa. Antum telah mendapatkan ilmu ini misal dari Ustadz Irwandi misalnya. Teman-teman belum paham karena mereka ya murni menuntut ilmu, jadi nggak main-main seperti itu, nggak tahu hal-hal kayak gitu. Ya, kalau misalnya antum jawab dan antum jelaskan, maka itu akan memberikan faedah untuk teman-teman ini gitu loh. Nah, sebenarnya kan itu benefitnya banyak, pahalanya besar itu insyaallah. Kadang sebagian soal atau sebagian jawaban itu lebih berfaedah untuk jemaah yang lain dibandingkan untuk dirinya sendiri, kadang-kadang gitu. Nah, di momen kayak gini, farubbama ya'ti syaitanu ilaika fayaj'aluka tasta'thir bihadhil faedah. Bisa jadi syaitan itu akan datang kepadamu, dan kepada antum datang nih, syaitan datang nih. Afwan bukan antum, Pak, bukan. Afwan bukan antum. Ini pas banget lagi. Bukan antum. Syaitan datang. Kok pas banget, subhanallah. Mungkin bisa keluar sebentar, Pak, bisa anak ulang biar lebih kuat lagi. Maka mungkin syaitan akan datang ke antum, fayaj'aluka tasta'thiru bihadhil faidah, dan syaitan itu menghembuskan bisikan supaya antum itu memprioritaskan gua aja lah yang punya faedah ini. Enggak mau saya kasih ke yang lain. Gitu loh. Karena kalau saya kasih tahu, saya jawab ini, yang lain pasti pada tahu. Jadi ilmu ini bukan ilmu yang jarang, bukan ilmu yang langka lagi. Sampai sini bisa ngerti enggak? Kadang kita bakhil memberikan sesuatu yang mana sesuatu itu masih langka bagi teman-teman kita. Yang kalau kita bagi, ini akan menjadi murah bagi mereka.
sehingga udah buat saya aja. Ya, ini namanya isti'thar. Isti'thar lawan dari ithar. Isti'thar itu mengunggulkan diri sendiri, buat saya aja, cuman saya doang kayak gitu. Adapun ithar lawannya yaitu berbagi tanpa memandang diri sendiri dah. Ini ithar. Ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu ithar. Yaitu mereka mengunggulkan orang lain daripada dirinya sendiri, walaupun diri sendiri itu dalam keadaan butuh sekali. Nah, itu namanya ithar, bagus itu. Ya. Dari antum punya 100.000, ada orang kekurangan, butuh 70.000, antum kasih 70.000, sisa antum 30.000, ini ithar. Nah, kalau misalnya antum punya 100.000, orang butuh 50.000. Tapi kalau antum kasih dia 50.000, antum cuma dapat 50.000, berarti kurang buat antum kurang 50.000. Enggak, ini isti'thar, buat gua aja semuanya. Gitu, itu perbedaannya. Nah, ilmu bagi beberapa dari ulama, beberapa dari orang berilmu itu kadang punya sisi kibria, takabur, atau pengen dirinya itu lebih dianggap, tapi dengan cara seperti ini. Dengan cara bukhl, yaitu pelit. Pelitnya dia memberi ilmu itu karena khawatir langkanya ilmu ini di tengah-tengah komunitas dia itu akan buyar, sehingga menjadi ilmu yang semuanya tahu. Jadi saya tuh nggak spesial lagi gitu loh dengan pengetahuan ini. Ya. Contoh ilmu yang jarang di Indonesia, pasti ulama atau orang berilmu di Indonesia, ilmu hadis. Ilmu hadis dengan segala detailnya dari ilmu hadis itu nggak banyak kita di Indonesia ini. Mana coba pakar hadis yang betul-betul ya, betul-betul mendalami hadis sampai akar-akarnya, banyak dari hadis, ribuan hadis dan menghafalnya. Tapi kalau misalnya ulama ini atau alim ini atau ustaz ini, misal lulus mana, dia lulusan ilmu hadis, tapi dia mau ngajar ilmu hadis ke orang-orang, enggak, karena pengen saya aja yang dikenal sebagai doktor hadis misalnya. Atau ustaz yang betul-betul potensinya yang betul tinggi dalam ilmu hadis. Antum anak kasih level beginner aja. Level kulit jeruk aja. Adapun dalamannya biar anak sendiri yang punya ini. Ini namanya isti'thar. Egois ya. Itu pengen dianya aja yang setara dengan itu. Enggak mau ketika ada ustaz lain atau dai lain setara dengannya. Maka kadang-kadang ditahdzir ustaz ini. Padahal tahdzirnya bukan karena masalah manhajiyah atau ilmiah, karena merasa terancam. Karena merasa terancam dengan adanya pihak lain yang dikhawatirkan setara dengannya. Ini nama isti'thar. Dan ini penyakit. Ini bukan sesuatu yang oke, biarin. Enggak, ini penyakit. Dalam kehidupan sosial aja dan psikis, ini masuk dalam penyakit psikologis. Ya. Apalagi dalam ranah menuntut ilmu yang mana kita itu semakin berbagi faedah, semakin banyak pahala dari Allah, kan gitu. Kan harusnya gitu mindset kita, ikhwan. Nah, tapi ada beberapa orang yang cuma pengen saya harus tetap diakui dengan derajat ini, predikatnya lebih tinggi daripada yang lain, karena kalau saya sebarkan ini ilmu dan orang mulai pada terbuka dengan ilmu ini, maka saya nggak ada spesialnya lagi dong. Saya nggak ada spesialnya lagi dong, gitu. Kalau dalam urusan dagang, faddol antum kayak gitu. Ya. Antum makan bebek kaleo, antum makan bebek Madura, pasti beda rasanya. Ya enggak? Walaupun di bebek kaleo ada bebek Madura, gitu kan. Rasanya pasti beda, cita rasanya beda. Ya, lapar banget ini, masyaallah. Nah, kemudian Pak panitia baru pertama datang udah langsung kita palak, subhanallah ya. Nah, kemudian pasti dari kayak kalau kita lihat di brand-brand kayak Bebek Kaleo, kemudian Martabak Pecenongan, itu semuanya memiliki formula yang nggak boleh disebarkan ke yang lain. Ini isti'thar. Tapi isti'thar dalam tijarah itu wajar, ikhwan. Wajar selama sehat, selama nggak manipulatif dan tidak bikin surat kaleng atau tidak menjelekkan pihak lain, maka fadhal, itu hak masing-masing, ada copyright dan semisal hak cipta, wajar itu. Tapi dalam ilmu ini nggak ada hak cipta, ya ikhwan. Ilmu ini nggak ada invention dan penemuan ini harus saya yang disebut penemukan ini, nggak harus.
Enggak perlu kayak gitu. Karena intinya ilmu kita itu kan untuk beramal. Tujuannya. Dan sejatinya kita nuntut ilmu itu kopas aja di sebelumnya kan gitu. Enggak ada dia kira mengkreasikan hukum. Enggak ada. Hukum udah ada. Paten Allah Ta'ala yang berikan hukum syar'i. Kita hanya beristihad kalau kita bisa. Maka enggak bisa disamakan dengan dagang, ya. Nggak boleh sama saya, enggak gitu, nggak boleh lebih hebat dari saya, nggak boleh lebih laku dari saya. Itu dagang duniawi. Dalam masalah bahkan dalam masalah hubungan sosial misalnya, hubungan sosial ada penyakit kejiwaan namanya misoginis. Ya, penyakit kejiwaan namanya misoginis, biasanya ke female, ke perempuan, yaitu benci kepada perempuan lain gitu loh. Seringkali ini seringkali perempuan terhadap perempuan. Antum pernah ngerti nggak suatu hal namanya yaitu kenyataan di lapangan di Indonesia terutama, seorang ibu benci sama putrinya sendiri. Pernah kepikiran itu atau pernah lihat fenomena itu nggak? Atau nggak antum sadari? Benci tapi bukan benci gimana ya? Nggak suka sama putrinya sendiri, selalu dijelek-jelekan putrinya itu, dan sering dianggap negatif putrinya sendiri. Ya, dan Anda mendapatkan beberapa fenomena ini di beberapa keluarga, ya, beda-beda. Tapi ada namanya misoginis, ya, yaitu seorang ibu tanpa sadar dia itu sebenarnya membenci anaknya. Dia sayang, tapi dia membenci putrinya, bukan putranya, putrinya. Dan biasanya putri yang dibenci itu putri yang potensial dari segi skill atau dari segi kecantikan. Dia melihat ini lebih cantik daripada dirinya. Maka ada sisi hasad, benci, dan kemudian terbitlah pemburukan citra putrinya sendiri. Kalau putrinya salah dimaki-maki, tapi putri lainnya yang tidak secantik ini disayang-sayang, padahal anak kandung yang sama, anak dari ibu yang sama. Kenapa begitu? Tanpa disadari ada ya bisikan setan juga pastinya, tapi ini penyakit psikologis. Tidak mau tersaingi, gitu loh. Tapi mau gimana lagi? Ini putrinya cantik gitu loh. Atau putrinya cekatan, atau lebih afdol dari dia, tapi dia nggak mau mengakui ibu ini. Bahkan kadang menjelekkan putrinya di tetangganya, dijelekkan, dan seterusnya. Ini suatu penyakit misoginis namanya. Kalau antum mungkin lihat fenomena di tetangga antum atau ada keluarga antum seperti itu, antum cari dari internet penyakit misoginis. Yang kadang-kala itu menimpa seorang ibu terhadap putrinya sendiri. Jarang seorang ibu terhadap putranya itu dijelek-jelekan gitu, jarang. Tapi kepada putrinya itu terjadi di banyak tempat. Putri sendiri dijelekan. Kayak dia tuh kayak hasad sama putrinya sendiri. Nggak mau putrinya itu lebih sukses atau sesukses dirinya. Nggak mau putrinya secantik dirinya. Ya. Kadang-kadang udah punya jadi mantu, jadi istri orang, putrinya jadi istri orang. Biasa kan ibu-ibu itu kan lebih condong membela putrinya, kan gitu. Tapi yang berpenyakit misoginis ini biasanya malah justru mendapatkan momentum untuk semakin menjatuhkan atau memojokkan putrinya sendiri. Ketika putrinya ada konflik sama suaminya, si ibu ini bela suaminya karena dapat momentum untuk lebih menusuk putrinya sendiri. Ini bukan pembunuhan fisik, ini bukan pencederaan fisik, tapi ini udah masuk penyakit psikis secara maknawi dari hubungan sosial antara ibu dengan putrinya. Syuf di sini komparasikan dengan apa yang kita bahas. Ketika kita punya penyakit ini, serupa dengan yang tadi, kita nggak mau ada pihak lain atau orang lain yang punya pengetahuan yang sama dengan kita derajatnya dalam masalah ini, dan malas berbagi. Kalau ini menimpa sesama talibul ilm, ini sesuatu yang buruk. Lebih buruk lagi kalau ini menimpa dai atau ustadz yang nggak mau kalau misalnya ada ustadz lain itu juga ngajar bersama dia, atau mungkin satu masjid atau nggak mau, bukan karena masalah manhaj, karena masalah lu siapa, gitu. Masalah lu siapa, gitu. Saya udah lama di sini, saya udah ini nggak bisa seperti ini. Dalam dakwah ini nggak bisa seperti ini. Makanya kata beberapa saat kita, seharusnya Ahlus Sunnah
atau dai sunnah itu malah bergembira jika tugasnya itu dibantu oleh ustadz lainnya. Jangan semuanya dihabuk harus sama saya. Saya saya pakar bidang fikih. Tapi antum kalau belajar akidah harus sama saya. Antum belajar hadis harus sama saya. Antum belajar tafsir harus sama saya. Kalau antum enggak belajar sama saya, maka antum akan permasalahkan. Apa ini seperti ini? Sisi takabur dan egois. Musta'thir. Kalau kita memang pengen dapat pahala, maka sesungguhnya insyirah as-sadr dan lapangnya dada dan menjalin ukhuwah itu kadang lebih afdal. Ya, kita di alam nasrah laka sadrak, insyirah as-sadr, lapangnya dada dengan kelebihan orang lain. Nah, di sini kadang-kadang orang tua itu kadang enggak terima dengan kelebihan anak-anak muda. Kadang orang tua tidak terima dengan kelebihan anak muda dan tidak mau mengakuinya dan hanya melihat sisi negatifnya aja. Yang betul terjadi yang udah berapa kali disebutkan di sini Gen Z misalnya, yang kita sering kali lihat memang buruknya dan memang ada keburukannya. Tapi coba kita perhatikan, itu kan produk dari hasil didikan kita, orang-orang tua milenial atau boomer. Kalau kita ambil sisi positif side-nya, itu mereka sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa, tapi harus berkaitan dengan pergaulan mereka dan teknologi mereka. Yang mungkin kita nggak nyampe. Sekarang ada istilah kayak kids zaman now, anak zaman sekarang, sebagai istilah untuk merendahkan anak zaman sekarang. Walaupun iya mereka punya kekurangan anak zaman sekarang itu. Tidak semartial atau tidak semilitan kita dulu. Tapi di sisi lain, tidaklah Allah takdirkan anak zaman sekarang, dan kan emang cocoknya zaman sekarang anak-anak kayak gitu. Cocoknya kayak gitu ya. Emang udah zamannya udah. Tinggal gimana kita mempolesnya dan mengakui sisi positif dan kebaikan mereka yang sebenarnya bisa kita eksploitasi, yang hasilnya itu melebihi dari apa yang kita usahakan di masa-masa kita dulu. Bisa seperti itu. Maka penyakit istighfar yang di hati ini, pokoknya anak saya nggak boleh melampaui saya atau setara dengan saya. Ini penyakit yang tidak baik dalam urusan menuntut ilmu, beramal dan mengajarkan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, menggegaskan diri menuju kebaikan. Tapi apakah ada di sisipan ayat-ayat tersebut Allah menyuruh kita dalam masalah lomba ini untuk sikutan kemudian menjatuhkan yang lain? Apakah kita disuruh untuk berlombalah, jadilah ranking 1 dan jangan pernah mau ada orang yang melampauimu dalam ini? Enggak ada kayak gitu. Para sahabat radhiyallahu anhum, lihat Umar bin Khattab ketika beliau ingin mengungguli Abu Bakar As-Siddiq. Ini namanya istibaqul khairat. Dari segi amal ya. Udah berjuang segitunya, tetap aja kalah juga sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah kemudian Umar enggak terima? Enggak boleh ada yang lebih dari saya. Enggak. Mau gimana lagi? Ya udah. Abu Bakar lebih unggul tetap. Umar lapang dada. Padahal Umar itu dari segi sensitivitas dirinya itu strong man. Beliau cukup kenceng orangnya gitu loh. Tapi ya beliau di sini munsyarihus sadr, yaitu dadanya lapang. Kemudian sebagian dari orang fakir miskin di zaman sahabat, di zaman Nabi SAW, mereka radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang pengen fastabiqul khairat. Maka kemudian mereka bertanya, Rasulullah, itu orang-orang kaya mereka udah bisa sedekah, kita nggak bisa. Tolong berikan kami wasiat atau tausiah amalan apa yang membuat kami bisa lebih unggul dari mereka. Rasulullah ajarkan beberapa zikir. Akhirnya mereka berzikir dan alhamdulillah kita yang miskin ini nggak perlu keluar harta karena kita nggak punya, tapi dapat pahala besar. Kita bisa ngunggulin orang-orang kaya. Hadis tersebut tersebar nggak kira-kira? Tersebar. Orang-orang kaya kemudian zikir juga. Akhirnya curhat lagi mereka, ya Rasulullah, kita udah berusaha kayak gini, mereka juga ikutan dapat lebih dong. Maka kata Rasulullah, itu adalah fadl, keutamaan yang Allah berikan pada Allah, ya pada orang yang Allah kehendaki. Ya udah, terima aja kalau ada orang yang lebih unggul darimu.
dari urusan amalan soleh, dari harta mereka untuk dinafkahi atau disedekahi, dan zikir mereka untuk dilisankan. Itu lebih unggul daripada antum. Ya udah khalas, mau gimana lagi, antum gak terima orang lebih unggul daripada antum dari segi amalan. Lihat bagaimana di zaman Nabi tidak sampai hasad menghasut hanya karena ada orang mungkin lebih unggul daripada dirinya. Nah, di masalah ini ketika antum menyebarkan maklumat, kalau antum berpikir kalau saya sebarkan ini teman-teman pada tahu saya nggak spesial lagi, maka ini menunjukkan ada sisi kekurang berkahan ilmu antum. Ya, kekurang berkah ilmu antum. Karena ilmu yang berkah itu ilmu yang mudah dilimpahkan, ilmu yang dimurahkan untuk manfaat kaum muslimin. Itu berkah banget itu. Kayak harta yang berkah. Kalau diendap, ngendok aja gitu harta di tabungan dan nggak ada mau ngasih ke siapapun, mana berkahnya? Bakhil. Ya. Kalau saya ngasih ke banyak orang, entar bakal berkurang harta saya nggak dikenal kaya lagi. Ya subhanallah. Begitu juga dengan ilmu. Jangan kira bahwasanya kita menjabarkan ilmu itu mengurangi ilmu. Wallah tidak. Malah justru dikatakan, ya sebagian ulama mengatakan zakatul ilm al-amal. Sebagian lagi mengatakan zakatul ilm ta'limuhu. Ada yang mengatakan zakatnya ilmu adalah mengamalkannya. Pensucian ilmu dan penambahannya adalah mengamalkan. Maka siapa yang mengamalkan ilmu maka akan ditambah ilmunya. Dan yang happening juga yang secara absolut semua juga tahu bahwasanya siapa yang mengajarkan ilmu maka akan Allah berikan hadiah ilmu berikutnya yang lebih afdal, nanti akan Allah kasih ilmunya. Dan itu yang anda pribadi wallahi rasakan ya ikhwan. Dengan sering mengajarkan ilmu, tentu kita berusaha niat yang baik insyaallah, maksudnya lillahi ta'ala dan juga untuk masyarakat kaum muslimin, itu banyak Allah kasih hal-hal yang kadang-kadang itu baru anda dapatkan di majlis ketika anda ngajarin. Gitu, maksudnya pengembangan ilmu itu malah justru terjadi di majlis ketika anda ngajarin. Betul. Wallah itu yang bahkan itu yang anda rasakan sekarang. Tanya putra itu. Tadi baru tahu ini tema sebelum maghrib. Tadi baru. Oh sampai sini baru. Anda belum ada persiapan ikhwan. Anda hari ini cukup capek sebenarnya. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan untuk menjelaskan dan menyebutkan beberapa ayat atau hadis yang ada kaitan dengan ini, dan semua yang Allah kasih dengan melalui lisan ini untuk kita bicarakan tema ini dengan beragam rinciannya itu benar-benar ana tidak mencanangkan sebelumnya, tidak menulis, tidak memikirkan sebelumnya. Ana baru ini baca, dah bismillah. Karena ana belum punya waktu lagi untuk lebih murajaah lagi kitab ini. Artinya apa? Artinya ketika kita mengajarkan ilmu, membiasakan diri mengajarkan ilmu, ada kemudian pelebaran sayap ilmu dan pengembangannya di momentum kita menyebarkan ilmu tersebut. Selama apa? Selama kita ya lillahi ta'ala, berusaha lillahi ta'ala, walaupun anda enggak merekomendasikan diri anda. Tetapi begitulah ilmu antum misalnya di kehidupan antum, di keluarga antum. Antum menyebarkan suatu faedah walaupun ringan ke istri antum. Coba antum kembangkan itu dengan niatan ini lillahi ta'ala, nasihat untuk istri, kebaikan bersama dan juga nyari pahala, maka ana yakin akan ada beberapa faedah yang Allah Ta'ala titipkan di kalbu antum. Mungkin faedah tersebut terserap dari ilmu-ilmu lain yang pernah antum miliki, masuk di situ, keluar dari lisan antum. Ustadz di kajian bilang yaitu bahwasanya tidak, kan Nabi SAW bersabda la nikaha illa biwaliyin, ya. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Misalnya antum dapat faedah hadis itu dari majlis ta'lim, kemudian antum niatkan pengen ngomong ke istri, nanti pengen ngejelasin hadis itu, pengen jabarin, ya. Maka terus kemudian antum jabarkan, kasih tahu ke istri antum di rumah dengan niatan pengen nyari pahala dari ilmu ini gitu loh, dari mengajarkan ilmu ini. Antum bilang kata Rasulullah SAW, la nikah illa biwaliyin, tiada nikah kecuali dengan wali. Istri kemudian nanya, maksudnya tiada nikah gimana mas? Antum langsung mikir, oh iya waktu itu pernah juga ini, ada kemungkinan tidak sah nikahnya atau tidak sempurna nikahnya. Ya, teringat kemudian ilmu yang lampau.
Yaitu jumhur mengatakan tidak sah nikahnya, mazhab Abu Hanifah mengatakan tidak sempurna nikahnya. Wah, kemudian jadinya apa? Yang dulu terlupakan teringat dengan pertanyaan istrinya, teringat. Ini maksudnya tidak nikah, maksudnya gimana, Mas? Oh, ini maksudnya begini, kata ulama ini begini, kata ulama begini. Yang rajih adalah jumhur ulama tidak sah nikahnya kecuali kalau ada dengan wali. Ya, terus ditanya lagi Mas, perempuan, kalau laki-laki butuh wali enggak, Mas? Enggak, kalau laki-laki butuh wali. Enggak butuh wali, perempuan doang yang butuh wali. Jadi Mas kalau menikah lagi kata sih, nikah lagi kira-kira pakai wali enggak? Ah, itulah mulai kan? Wah, mulai. Jadi praktik langsung. Ya, praktik. Dari yang tadi kalimat satu saja, kalimat nabawiyah, yaitu la nikah illa biwali, melebar kemana-mana, yang ternyata itu ada ilmu-ilmu, kurasan ilmu-ilmu lampau yang sempat terlupakan, tapi akhirnya terrecall ya, terpanggil kembali di momentum antum ngajarin istri. Begitu juga di kajian ini, ikhwan. Anda nyebut beberapa ayat, Anda nyebut beberapa hadis. Anda nggak ada plan sama sekali untuk menyebut ayat atau hadis tersebut sebelum majelis ini. Tapi karena Allah Ta'ala menolong Anda kemudian, kita ajarin, akhirnya teringat kemudian hal-hal ayat atau hadis tersebut. Inilah, Anda nggak mengatakan diri Anda baik atau gimana, melainkan semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Tapi inilah diantara manfaat dari ta'lim, manfaat menyebarkan ilmu. Maka jangan pernah mengira kalau antum menumpahkan ilmu spesial yang antum punya, maka antum akan rugi dan orang akan dapat benefitnya. Subhanallah, orang dapat benefitnya dan antum dapat pahalanya. Kemudian antum dapat berkahnya juga. Allah tambahkan ilmu antum. Orang-orang mengatakan jazakallah khaira atas ilmu antum. Itu semua baik sebenarnya, wallah. Maka siapa yang bakhil akan ilmu dan egois dengannya, dia musta'thir dengan ilmunya, maka dia ada sisi apa ya? Ada sisi takabur, atau dia pengen munfarid, pengen menyendiri, dia nggak mau berbagi. Ya akhi, ini ilmu ini adalah harta yang sebenarnya tidak boleh kita pendam. Karena menabung ilmu itu caranya adalah dengan mengajarkannya. Karena mengajarkan ini investasi, ya bukan hanya sekedar menabung sebenarnya, melainkan mengembangkan ilmu ini insyaallah taala, tetap mengamalkannya terlebih dahulu. Ya seperti itu. Nah, maka ketika ada kesempatan kita mau ngasih tahu teman tentang suatu faedah ini, tapi kalau saya kasih tahu, maka nanti apa kata syaitan di kalbu, ya maka nanti kalau saya kata annaka idza akhbarta biha dhahabat minka wa naqalat ila ghairika minan nas. Kalau kamu kasih tahu ilmu ini, dhahabat minka, ilmu ini akan hilang darimu dan akan berpindah ke orang lain. Ya salam. Ini dari syaitan beneran. Kalau antum ada pikiran kayak gini, antum mau ngasih tahu, nggak jadilah. Ntar takutnya saya nggak ada lagi tuh ilmu. Terus orang itu malah dapat, saya nggak dapat gitu. Lah, ilmu nggak kayak gitu. Semakin antum banyak memberitahu, selama ikhlas niatannya, ilmu itu akan menetap. Berbeda dengan kondisi berikut, yaitu ketika antum menuntut ilmu cuma pengen supaya beritahu doang, dan antum nggak peduli sama diri antum. Gimana, paham nggak? Ini spiritnya ada di ayat atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan orang-orang untuk berbuat kebaikan tapi kalian melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian membaca Alkitab. Apakah kalian berakal? Apakah kalian mengerti? Ya gitu loh. Jadi ada beberapa penuntut ilmu itu nyari ilmu, membahas sesuatu atau mencari, membaca ini, mendengar ini, itu murni cuman pengen nyampein doang ke orang dan tidak untuk dirinya sama sekali. Ini masuk dalam ayat. Kalian nyuruh orang begini begitu, tapi kalian sendiri lupa pada diri kalian sendiri. Nah ini kebalikannya nih. Memurahkan ilmu untuk banyak orang, tapi melupakan diri sendiri. Ini kebalikan dari ini. Ini tetap tercela. Bahkan ketercelaan ini ada jelas di Al-Quran. Ketercelaan ini ada jelas di Al-Quran. Ini tercela. Memurahkan ilmu untuk orang-orang, tapi untuk diri sendiri dia enggak mau mengamalkannya. Dan yang seperti ini kerap kali lupa akan ilmu yang telah disebarkan. Lupa, sama sekali lupa. Enggak berkah. Ya, jadi nuntut ilmu ini jangan cuma buat disampaikan doang, tapi coba untuk diri kita sendiri.
Kemudian orang lain juga kita cita-citakan untuk mengetahuinya. Itu adalah yang ideal. Itulah yang berkah insyaallah. Itu akan menjadikan pengembangan ilmu yang insyaallah baik. Adapun memurahkan ilmu untuk orang-orang tapi dia kosong, itu akan lupa. Ibaratnya antum ngapalin Quran tapi cuman supaya jadi imam taraweh. Itu insyaallah di bulan Syawal lupa semua itu ayat. Karena udah selesai tarawehan. Ya, buat apa? Tumben mas ngafalin. Ya nanti mau jadi imam taraweh 4 bulan lagi. Nanti Syawal masih enggak? Syawal udah selesai lah. Nanti murojaah bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir lagi nanti. Safar baru saya Safar. Berarti dia ngafalin cuman buat memperdengarkan ke orang lain, bukan untuk dirinya. Atau dia menuntut ilmu cuma untuk ngajarin orang lain, bukan untuk dirinya. Ya subhanallah, ilmu nggak boleh diginiin, hafalan Quran nggak boleh diginiin. Ya, bahkan ini cenderung khawatir riya dan semisalnya. Yaitu kebalikan dari ini. Yang ini dikip terus tuh ilmu sehingga orang lain jangan sakutnya ini ilmu bukan hilang kalau misalnya saya kasih ke orang terus pindah ke orang lain dia dapat benefit, saya malah rugi. Wala yunsabul fadlu ilaika, dan kalau misalnya saya kasih ilmu ini nanti dia bakal ngasih tahu ke orang dan tidak dinisbatkan ilmu ini ke saya. Paham gak ini? Ini ajaib, ini ada orang seperti ini. Saya nggak mau ngasih tahu dia. Kenapa Pak? Karena kalau nanti saya kasih dia bakal nyebarin ilmu ini tapi nggak ada nama saya nanti situ. Ya Allah. Kayak dia doang yang punya ilmu itu, subhanallah. Rasulullah SAW aja itu benar-benar harisun alaikum. Itu berhasrat atas kalian wahai kaum mukminin menyebarkan ilmunya. Berhasrat karena ladang pahala benar-benar ilmu ini. Lah ini malah saya nggak mau ngasih ilmu ini kecuali kalau saya yakin dia bakal nanti ketika disebarin bakal mencantumkan dan menisbatkan ilmu ini ke saya. Imam Syafi'i aja berandai-andai seandainya ilmu yang beliau sebar ini tidak ternisbatkan pada beliau. Supaya menghindari ujub, menghindari riya, menghindari sum'ah. Ini malah apa? Dia pengen nisbat untuk dirinya itu luas. Dia dikenal dengan ilmu ini. Begitu. Ini bukan masalah menulis kitab, menulis buku atau artikel itu memang perlu. Ada pencantuman nama. Karena orang sekarang juga baca itu nggak mau sembarang baca. Ini siapa yang nulis? Pengen tahu, gitu kan? Tapi kalau ngajar seperti ini, misal anak punya faedah yang bagus banget buat antum, tapi anak nggak mau ngasih lah. Takutnya Pak Imam nanti dia ngajarin ke perusahaannya, tapi dibilang seolah-olah itu dari dia, padahal itu dari anak. Enggak boleh gitu. Ya, begitu. Jadi dari sisi apa? Sisi kemaruk sebenarnya. Pengennya namanya buat apa? Namanya lah yang dikumandangkan di mana-mana. Ya subhanallah. Padahal dia juga dapat ilmu itu dari guru-gurunya nggak gitu-gitu amat gitu. Ada nggak guru-guru kita bilang ke kita, nanti kalau misal kamu jadi ustadz, setiap majelis sebut nama saya ya. Nggak ada guru kayak gitu. Kita juga anak, kenapa Ustaz capek nebut nama ustadz gitu. Nggak ada guru kita kayak gitu. Ya, kalau memang kita ikhlas, maka kita lebih berbahagia dengan tersebarnya ilmu melalui lisan kita dan murid-murid kita. Seperti udah azan ya kan ya? Kok anda dengar suara-suara ini? 5 menit lagi, Masya Allah. Mukaddimahnya kelamaan mereka. 2 menit. Taib. Kemudian akhi, alqi anka hadhil athrah. Wahai saudaraku, lemparlah jauh-jauh ego seperti ini. Ya. Wal hadar an talbasa hadha thawb. Jangan sekali-kali engkau mengenakan pakaian seperti ini. Itu jangan bersikap seperti ini. Li'anna man kana hadha tab'uhu muhiqat barakatu ilmi. Karena siapa yang cetakannya kayak gini, tabiatnya kayak gini, kelakuannya kayak gini, sikapnya kayak gini dalam ilmu, muhiqat, dipangkas keberkahan ilmunya, dihilangkan keberkahan ilmunya. Tuh, syuf, muhiqat, mahaq itu semacam dihilangkan, tapi kadang mutadarrij gitu hilangnya, gradual hilangnya.
Jadi ada yang namanya dihilangkan mahaq. Ya coba di surat Al-Baqarah itu kan ada ayat tentang riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ya enggak? Di ayat berapa ya? Ayat berapa ya, ikhwan? Ayat berapa, guys? Tahu enggak ayat berapa? Coba tak cari dulu. Ini ya surat An-Nisa yang lain. Surat Al-Baqarah. Ada yang tahu enggak? 276. Ya, jazakallah khair. Jazakallah khair, Pak. Antum boleh pulang sekarang enggak apa-apa. Ya, 276 ya. Lah ini kok enggak mau ya? Oke. Al-muhim kata Allah Azza wa Jalla gimana tadi? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ini benar azan sekarang? Oke. Kita mungkin azan dulu insyaallah sambil anda cari ayatnya. Kita teruskan masalah al-mahaq tadi, ikhwan. Ini ada hal yang penting untuk kita pahami di masalah al-mahaq. Nah, dikatakan di sini al-hadar, waspadai kalau misalnya engkau pakai baju seperti ini, yaitu bersikap seperti ini. Lianna man kana hadha tab'uhu muhiqat barakatu ilmi. Karena siapa yang tabiatnya, sikapnya kayak gini, maka muhiqat barakatu ilmi. Akan dihancurkan, dihilangkan keberkahan ilmunya. Kalimat muhiqat barakatu ilmi. Dengan beliau pakai lafal muhiqat. Terus disandingkan dengan barokah. Ini matching banget untuk mengisahkan yaitu bagaimana makna mahaq dengan korelasi dengan berkah. Kita punya namanya al-mahaq dan idhab, yaitu menghilangkan dan memahakkan, yaitu menghilangkan dan menghancurkan atau mahaq. Kalau menghilangkan itu gampang, menghilangkan itu kayak ya udah hilang, dah selesai, biasa. Tapi kalau misal al-mahaq, pertama al-mahaq itu biasanya yakunu lil asya, yaitu untuk banyak hal, bukan hanya cuma satu doang yang akan dihilangkan. Itu mahaq. Ya, kemudian juga kalau kaitannya dengan keberkahan atau kaitan dengan suatu perbuatan, maka mahaq ini adalah menghilangkan pahala-pahalanya, menghilangkan ganjaran-ganjarannya, efek-efek baiknya itu hilang, itu mahaq. Ya, kalau misalnya antum ngilangin pulpen, maka nggak bisa dikatakan mahaq. Selain itu cuma satu pulpen toh, juga kebaikan-kebaikannya itu nggak seberapa efeknya. Tapi kalau mahaq itu sesuatu yang berefek pada ganjaran, pada balasan, sehingga ganjaran baiknya itu nggak ada. Keberkahannya hilang. Makanya kata Allah Ta'ala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah. Taib, apa maksudnya sini? Yang dihancurkan apa, ada yang dikembangkan apa? Bukan perbuatannya, tetapi keberkahan dan ganjaran. Ini yamhaqullahu riba, Allah Ta'ala menghancurkan keberkahan riba dan ganjaran riba. Wa yurbis sadaqat, Allah Ta'ala mengembangkan keberkahan riba dan pahala Allah Ta'ala mengembangkan keberkahan sedekah dan ganjaran atau pahala sedekah. Maka dikatakan dalam tafsirnya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, yaitu yudhibullahu ta'ala makasibar riba bil kulliyati min yadi sahibiha. Bagaimana Allah Ta'ala menghancurkan riba di sini? Yaitu Allah Ta'ala menghilangkan makasib ar-riba bil kulliyah. Allah Ta'ala menghilangkan hasil riba secara total min yadi sahibiha, dari tangan pemiliknya.
Jadi jangan kira orang bertransaksi dengan riba atau dia makan harta haram atau riba kemudian itu akan everlasting. Enggak. Akan Allah Ta'ala hilangkan. Au yahrimahu barakataha, atau akan Allah Ta'ala haramkan dari keberkahannya. Fala yantafi'u biha, sehingga pemilik harta ribawi ini tidak mendapatkan manfaat. Bal yu'adzibuhu biha fid dunya, melainkan akan diazab dengan harta ini di dunia. Wa yu'aqibuhu 'alaiha yaumil qiyamah, dan akan dihukum di hari kiamat nanti. Nah, sekarang kalau kita punya sikap dalam berilmu seperti ini, nggak mau ngasih tahu ke orang dengan alasan yaitu takut ini ilmu nggak ternisbatkan ke saya, atau nggak pengen ada orang itu yang punya ilmu seperti ilmu saya, atau karena gengsi semata saya nggak mau disamain sama orang, nggak ada yang orang boleh sama-sama saya. Maka apa? Maka di sini Allah Ta'ala akan menghilangkan pada waktunya step by step penghasilan dari ilmunya itu. Ya, akan Allah hilangkan ilmunya. Allah hilangkan ilmunya. Perlahan-lahan akan lupa dia akan ilmunya sendiri. Atau Allah Ta'ala haramkan dia dari keberkahan ilmunya. Seperti apa? Dia nggak bisa mengamalkan ilmu tersebut. Dan dia kesulitan untuk mengajarkannya. Sehingga itu apa manfaat? Coba apa manfaat ilmu yang kemudian dia pendam? Nggak ada manfaat. Bahkan dia terazabkan dengan ilmu tersebut. Dan akan dihukum oleh Allah Ta'ala juga pada hari kiamat. Kalau misalnya itu berkahnya hilang. Ya, kalau memang ilmu itu ilmu yang semestinya wajib untuk dia ujarkan pada orang-orang. Begitu, ikhwas sekalian. Makanya bermurahlah dalam masalah ilmu ini. Ya. Janganlah kita ada beberapa orang dia cuma dai kondang. Dari dai kondang tuh nggak baik sama sekali. Maksudnya hanya mau berdakwah kalau diundang. Ini karena kondang kan keundang. Ini kondangan dari bahasa keundangan. Ngapain bu? Kondangan. Maksudnya keundangan. Disingkat kondangan. Ini sahih, ini mazhab yang sahih dalam masalah keundangan. Emang beneran. Ada kondangan tuh, ada keundangan tuh ya. Lagi ngapain? Lagi keundangan. Lagi keundangan. Adapun kalau nggak diundang tapi datang, ini bukan kondangan. Ini pemuda Pancasila namanya. Nah, emang kan? Nah kemudian kalau yang hanya mau dakwah ketika diundang, kemudian mentarifkan, baik timnya atau ustadznya mentarifkan sekian juta atau sekian puluh juta, akhirnya nggak berkah. Dia baru mau ngajar kalau dibayar dengan tarif sekian, subhanallah. Kalau mungkin ini sewa jasa seperti sekolah, pesantren, ya ini nggak masalah, selama masih wajar. Tapi biasanya ustadz-ustadz yang mentarifkan itu kajian tabligh akbar atau umum puluhan juta mainnya. Karena itu akan ada bagi hasil nanti sama timnya, bagi hasil. Iya, 50 juta per kajian tabligh akbar, isinya cuma apa? Ngoceh aja, ngelucu, ngelawak, atau 75 juta isi cuman ngejelekin tukang es teh misalnya. Dan ya subhanallah, apa coba faedah yang didapat oleh jemaah itu? Tromol bertebaran di mana-mana. Kemudian akhirnya meraup uang 75 juta atau sekian puluh juta itu. Bagi-bagi sama timnya. Ya, senang timnya makanya. Ya subhanallah. Ilmu enggak didapat oleh jemaah. Kemudian gak ada berkah-berkahnya, menghina orang pula dan seterusnya. Subhanallah. Mana berkahnya coba di sini? Mana ilmu yang membuat jemaah itu pada tahu dan pengen ngangguk, kemudian mereka mengamalkan yang terbaik di rumah mereka? Mana? Gak ada. Yang ada sesuatu yang repetitif. Yang diceramahkan dulu sama di sini. Sama semuanya. Ngelawak dan seterusnya. Lawakannya juga garing gitu-gitu aja. Sebagian lawakan cuma pengen hina doang. Ada seorang ikhwan Jati Bening rumahnya. Enggak tahu anak ajak sini enggak mau dia. Jati Bening enggak, ini Jati Bening ya. Enggak, dia di Jati Makmur kalau enggak salah. Sama bagus sih si Bening sama Makmur bagus sih. Jati Makmur dia, dekat Pondok Gede itu kan. Beliau bilang, Anda pernah saat dulu masa-masa awal hijrah
Ana ngikutin seorang ustaz. Maksudnya ngikutin di sini jadwal beliau sehari di weekend kan, dulu sebelum pandemi kan ustaz-ustaz safari kan banyak tuh. Bukan safari Dharma Raya, bukan safari ya. Banyak tuh. Ke masjid ini, nanti masjid ini sehari 4 atau 5. Ana ngikutin ustaz ini, Ustaz. Subuh di mana? Ana di situ. Duha di mana? Ana di situ. Habis zuhur di mana? Ana di situ. Habis maghrib di mana? Ana di situ. Seharian ana sambangin tuh kajian ustaz itu. Tapi bukan bagian dari tim, bukan panitia, melainkan emang dia ngikutin aja gitu. Kalau ada ustaz ini di situ. Ana kecewa banget, Ustaz. Kata dia. Kenapa? Dari awal sampai ini yang diobrolin ustaz ini dari beragam majelis itu aja sebenarnya. Sama. Ana sampai nggak mau lagi ngikutin ustaz itu lagi karena template. Ya udah itu ada. Jokesnya sama, temanya serupa, nggak ada penambahan ilmu sama orang-orang. Hanya seolah-olah order aja ilmu ini lagi template gitu aja kelas. Terus dibayar, dikasih amplop, bagi-bagi sama timnya itu seperti itu. Ya subhanallah. Ya akhirnya beliau nggak mau lagi anak ikut dengan kajian ustadz ini karena kayaknya template, nggak ada penambahan ilmu baru, udah kelas gitu-gitu aja. Ya kenapa? Coba kalau misalnya seseorang itu murahkan ilmu, ya kawan. Dia itu nggak mau, cuman itu aja yang dia jabarkan ke kaum muslimin, melainkan apa yang dia punya, bismillah. Tapi tentu tidak semua ilmu harus dibuka segera. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal tentang hak Allah atas hambanya, hak hamba atas Allah. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Apa ya Rasulullah, boleh nggak saya beritahu ini ke orang-orang? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan kamu kasih tahu dulu, supaya jangan sampai mereka berpangku tangan dengan mudahnya jawaban ini, mudahnya kaidah ini. Maka Mu'adz bin Jabal pun tidak memberitahu sampai Rasulullah wafat. Namun sebelum Mu'adz bin Jabal wafat, beliau pun menjabarkan hadis ini ta'atsuman, karena takut dosa. Takut dosa, ilmu ini yang eksklusif dia tahu seorang, enggak dijabarkan ke orang, takut dosa. Ta'atsum itu takut dosa. Sebelum wafatnya takut dosa. Gitu loh. Takut dosa, kalau saya ini ilmu penting banget ini, cuman saya doang yang tahu. Rasulullah suruh jangan kasih tahu orang-orang, takutnya mudaratnya besar. Tapi akhirnya dikasih tahu juga. Gara-gara apa? Takut khawatir ini beban, kalau nggak dikeluarin dosa saya. Gitu. Coba lihat. Ya, jadi harus apa yang kita punya kasih ke orang. Dari ilmu, apalagi konteksnya pas, kasih. Jangan nggak usah, biar aja dia menderita, biar dia nggak tahu nanti masuk neraka. Ya antum yang kena nanti. Antum yang kena. Ya begitu ya ikhwas sekalian. Mudah-mudahan manfaat insyaallah. Kita cukup sampai sini. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang pemurah dengan ilmu dan amal. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan pahala kita tetap subur, walaupun amal kita mungkin masih belum seberapa. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.